Puspitasari, mahasiswi dari UIN Raden Masaid Surakarta dan Prodi Perbankan Syariah kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Langsung saja kita simak penjelasannya. Pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya, kebijakan bidang perpajakan, utang luar negeri maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Adapun yang membuat kebijakan fiskal yaitu kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan, lembaga investasi, sampai lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan lembaga perjanjian simpanan atau LPS. Lembaga-lembaga tersebut berwenang untuk mengatur berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan, pengeluaran, produksi, industri, ekspor, impor, dan sebagainya. Tujuan dari kebijakan fiskal antara lain 1. Mencapai kestabilan kondisi ekonomi dari suatu negara secara nasional. 2. Memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. 3. Mendorong laju investasi. 4. Membuka kesempatan kerja yang luas. 5. Mewujudkan keadilan sosial yang ingin diraih oleh setiap negara. 6. Merupakan bentuk dari pemerataan serta pendistribusian pendapatan. 7. Pengurangan pengangguran. 8. Menjaga stabilitas atau kestabilan harga barang serta jasa sehingga terhindar dari inflasi. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama, fungsi otoritas. Fungsi pertama dari kebijakan fiskal adalah otoritas, artinya kebijakan fiskal berfungsi sebagai anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencapai pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi sebagai anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. 5. Fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal berfungsi sebagai ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang keenam yaitu fungsi distribusi. Fungsi ini berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Jenis kebijakan fiskal yang pertama, kebijakan fiskal ekspansioner, merupakan peningkatan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraksioner, merupakan pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal sisi penawaran, merupakan kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat namun juga penawaran agregat. Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi pengusaha
perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, stabilitas ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan secara seimbang. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan, ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang. 4. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Kebijakan moneter kuantitatif. Pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Yang kedua, suku bunga diskonto. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, maka seharusnya bank sentral menurunkan tingkat bunga diskonto. Penurunan bunga diskonto akan mendorong bank umum untuk meminjam dana yang lebih banyak karena biaya yang ditanggung lebih ringan. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Hal ini akan menghambat bank umum untuk meminjam dana dari bank sentral. Yang ketiga, tingkat cadangan wajib. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka bank sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib bank umum. Nah, perbedaan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat, sedangkan tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.